Kita punya banyak waktu 1 kali 24 jam untuk setiap manusia mendapatkan jam yang sama, tapi dalam 1 kali 24 jam itu ada orang-orang yang memang jadi sukses, tapi ada juga orang-orang yang punya kebiasaan berdalih, excuse, dan akhirnya nggak pernah beranjak dari posisinya sekarang. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Baik teman-teman, kali ini kita kembali lagi dan kita sharing terutama untuk ngebahas tipe-tipe atau karakter mahasiswa yang sebenarnya menjadi kesukaan dosen-dosennya tuh. Nah teman-teman, yang pasti akan banyak ya perbedaan-perbedaan dari satu dosen ke dosen yang lainnya. Jadi kacamata kita, sudut pandang kita melihat mahasiswa ini, mahasiswa idola gua nih, mahasiswa yang seperti inilah yang harus menjadi contoh buat mahasiswa lainnya, itu pasti akan berbeda dari satu dosen dengan dosen yang lainnya. Nah begitu juga dengan gua secara pribadi. Di saat gue menjadi seorang dosen, yang pastinya gue sebenarnya tidak membeda-bedakan mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi semua mahasiswa dengan semua kekurangan, dengan semua keberagamannya, itu gue menikmati ada di dalamnya. Terlebih kalau gue bisa bersumbangsi, ya, bisa membantu mahasiswa ini lebih dekat lagi ke cita-citanya tuh. Jadi kalau versi gue itu menjadi dosen ada dua aja tuh sebenarnya fungsi terbesarnya. Yang pertama adalah bagaimana dosen bisa sedini mungkin mengenali bakat dan talenta dari satu mahasiswanya, artinya keahlian khususnya tuh. Keahlian khusus ini berarti tidak dimiliki oleh mahasiswa lainnya, hanya dimiliki oleh satu mahasiswa tersebut. Nah, fungsi keduanya adalah bagaimana caranya si dosen bisa membantu mahasiswa untuk mendapatkan pendapatan atau karir yang bagus di keahlian khususnya tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, seperti apa ciri mahasiswa keren versinya gua? Namun sebelumnya teman-teman, terlebih dahulu berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik teman-teman, jadi sebelum masuk ke ciri mahasiswa keren pertama versinya gua gitu ya, gua mau katakan bahwa sekali lagi gue sangat menikmati, gue sangat berterima kasih dengan apapun karakter mahasiswa gue gitu ya. Jadi gue tidak milih-milih, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah gue tidak mengkategorikan mahasiswa keren ya itu berdasarkan satu dari kepintarannya. Ya, bagaimanapun juga mahasiswa menurut pendapat gue datang ke kampus memang untuk menjadi pintar. Jadi bukan versi gue untuk membuat kategori pertamanya adalah pintar, karena di kampus lah harusnya mahasiswa itu dibuat menjadi pintar. Itu yang pertama. Yang kedua juga gue nggak berpikir bahwa mahasiswa itu harus rajin ya. Jadi rajin itu juga bisa dibentuk selama kita bisa motivasi mahasiswa gitu ya, dan juga mereka mau untuk membuka diri ya, untuk naik level kualitas dalam kehidupannya sehingga dia menjadi rajin, itu juga akan menjadi bagus. Jadi rajin pintar, gue pikir itu satu hal yang merupakan sebuah bonus aja sih. Jadi kalau mahasiswa itu sudah pintar berada di sebuah kampus, itu hanya bonus, tergantung sekarang bonus dalam kehidupan dia itu mau digunakan atau disia-siakan begitu saja. Oke, nah namun yang pertama menurut pendapat gue versinya adalah mungkin lebih kata kuncinya ke responsible, bertanggung jawab. Artinya responsible di sini adalah gue sering sekali pada saat punya waktu sama teman-teman di kelas, gue akan menantang mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi dari kualitas mereka nih. Jadi gue sering menantang mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah mereka lakukan atau sudah pernah mereka lakukan, tapi mereka bisa melakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Contohnya adalah gue pernah menantang mahasiswa gue memecahkan rekor muri, dan pada saat itu gue tahu gue punya kelas dan gue punya mahasiswa di tingkat atas, tapi gue lebih memilih panitianya mahasiswa di level bawah, dengan harapan gue pingin mereka yang jadi panitia ini walaupun masih berada di semester awal, semester 1 bahkan ya, semester satunya ini adalah semester kelas karyawan teman-teman. Kelas karyawan artinya kelas malam. Jadi banyak dari mahasiswa pada saat itu mereka bekerja itu sambil kuliah. Paginya mereka kerja, sore sampai malam jam 5 sampai setengah 11 mereka harus kuliah. Nah namun di situ gue mau nantang diri mereka, bagaimana mereka siap nggak untuk melakukan yang namanya pemecahan rekor muri yang memang pada saat itu belum pernah ada di Batam untuk level kampus ya.
dan juga mungkin di Kepri, tidak hanya di Batam. Nah, ternyata mahasiswa gue berani mengambil tanggung jawab itu, dan mereka berani dengan semua kekurangan waktu, kekurangan tenaga, bekerja sama dengan angkatan-angkatan lainnya, dan mereka berhasil memecahkan rekor muri. Nah, jadi di kategori responsible ini juga gue pingin mahasiswa gue itu menjadi mahasiswa yang memang selalu berani secara gentle mengakui kesalahan-kesalahannya. Apabila mereka sudah dikasih tugas, ternyata ada beberapa kendala dan mereka akhirnya terhambat karena adanya kendala tadi, mereka mengakui, berubah, cepat berubah, memperbaiki dan maju terus. Jadi harapannya memang, ayo mahasiswa gua, kalau memang kamu memang mau maju, ya kamu harus mengerti bahwa kamu harus mengambil tanggung jawab yang memang untuk melakukan sesuatu yang belum kamu pernah kerjakan tuh. Ya, jadi kalau mahasiswa hanya mau mengerjakan sesuatu yang sudah pernah dia kerjakan, dia hanya bermain di zona amannya aja. Jadi dia tidak naik kelas, kualitasnya pun hanya di level itu saja. Makanya gue di kategori bertanggung jawab ini atau responsible ini selalu tuh mengajak mahasiswa. Bahkan ketika mereka tidak punya masalah, ya di saat panitia tidak punya masalah, itu gue yang sengaja memainkan konflik, ya. Seperti misalnya membuat mereka pada akhirnya berusaha untuk menyelesaikan, mencari solusi dari setiap masalah mereka. Dengan cara seperti itu gue mau melihat kedewasaan mereka, ya, bagaimana mereka bisa menerima kesalahan orang lain, dan juga mungkin mereka buat kesalahan, pada akhirnya jadi mereka bekerja sebagai sebuah tim. Nah, jadi di kategori pertama gue berharap mahasiswa-mahasiswa itu yang keren itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab di sini berarti berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, dan akhirnya mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan banyak pengalaman, dan juga mendapatkan banyak kenalan-kenalan baru yang pada akhirnya menambah kompetensi dirinya ke depan. Nah, baik teman-teman, yang berikutnya yaitu adalah mahasiswa keren versi gue, yaitu mahasiswa yang fokus dengan apa yang dia kerjakan. Nah, jadi gue mau membuka dulu dengan hal seperti ini. Jadi gue kurang setuju kalau ada public figure yang mengatakan buat apa kuliah itu nggak ada untungnya, ya, kuliah itu nggak perlu. Jadi menurut pendapat gue totally tidak setuju dengan pernyataan ini. Nah, menurut pendapat gue, bahwa sekolah atau kuliah itu adalah tempatnya mencari ilmu-ilmu baru, ya, atau mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi sering sekali orang mengaitkan kuliah itu tidak penting atau tidak perlu karena bahwa di sana ternyata tanpa kuliah pun kita sudah bisa dapat duit. Ya, jadi salah besar kalau seandainya kita berpikir kuliah adalah tempatnya kita mencari pengetahuan untuk mencari duit saja. No, ya. Jadi menurut pendapat gua, mahasiswa datang ke kampus kuliah itu mereka untuk mencari pengetahuan. Terlepas pengetahuannya nanti dipakai untuk cari duit atau hanya untuk bekalnya saja dalam kehidupan, itu sah-sah saja. Nah, sama dalam poin yang berikut ini, gue mau katakan bahwa mahasiswa itu terkeren versi gue adalah ketika mereka fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi gue berharap memang mahasiswa ketika mereka datang memilih untuk kuliah, mengambil jurusan yang mereka pilih, itu sudah tahu bahwa mereka pinginnya minimal arahnya, ya, akan kemana. Dengan cara seperti itu 8 semester yang dijalanin oleh mahasiswa tersebut, dia sudah punya tuh, ya, dia sudah punya arah yang jelas. Jadi ketika dia memang harus datang ketemu sama dosen, dia pun memang sharing atau bertanya ke dosen yang memang dia butuhkan, ya, bukan hanya sekedar mencari nilai saja, ya, atau mencari supaya keren dilihat sama kawan-kawannya, gue bisa nih deket sama dosen gitu, ya. No, tapi dia memang mencari sesuatu yang sifatnya membawa dia lebih dekat lagi kepada mimpi atau cita-citanya, ya. Tapi tetap juga kalau menurut pendapat gue porsinya adalah kasih aja 80%, ya, selama kamu kuliah, dalamin melalui dosen, dalamin melalui buku, dalamin melalui kegiatan-kegiatan yang kamu pilih, membuat semacam pameran gitu, ya, yang membawa kamu, ya, lebih dekat ke mimpi kamu. Jadi porsinya kasih 80%. Sisanya 20%, entah itu kegiatan tadi, entah itu pada saat kamu sharing sama dosen dan juga baca buku. Untuk 20% ini sesuatu yang membawa kamu kepada pengetahuan ilmu-ilmu baru di luar mungkin, ya, jurusan yang kamu tekuni. Jadi teman-teman, kita harus terbuka dengan semua hal, jangan terlalu terfokus juga kepada hal-hal yang memang sifatnya jurusan kamu saja, ya. Jadi fokus di sini memang fokus kasih porsi 80%, ya, untuk yang memang kamu menjadi arah kamunya tuh.
Tapi 20% sediakan waktu untuk pelajari hal-hal di luar jurusan kamu, karena sering sekali itu juga sangat-sangat membantu kamu kepada mimpi kamu nantinya. Nah, terus kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan kami yang memang didorong sama orang tua untuk kuliah, Pak? Bagaimana dengan kami yang pada masuk kuliah belum punya arah, Pak? Kalau menurut pendapat gue, sekali lagi, kalau kamu belum mempunyai arah, kamu ciptakan arah itu. Kalau kamu belum punya mimpi atau cita-cita masuk kuliah, kamu harus ciptakan sendiri saat ini juga. Ya, jadi segala sesuatu yang sifatnya masa depan kamu itu ada di tangan kamu sendiri. Jadi jangan sia-siakan waktu, manfaatkan waktu yang ada, tentukan arah kamu, tidak ada kata terlambat. Ya, yang penting adalah rumus untuk meraih kesuksesan dalam hidup yang gue tahu cuma satu dari zaman bahola gitu ya sampai sekarang, yaitu adalah tekun, tekun, dan tekun. Jadi dengan tekun dan teman-teman bisa fokus, ya, saya bisa yakin bahwa teman-teman akan lebih dekat lagi ke mimpinya, ya. Nah, baik teman-teman, di kriteria terakhir atau kategori terakhir, gue harus mengatakan bahwa gue paling senang banget ketemu sama mahasiswa yang sedikit excuse, ya. Jadi saat ini ada begitu banyak mahasiswa ketemukan paling mudah untuk excuse, cari alasan, ya, cari alasan, entah itu dalam hal tugas, entah itu dalam menjawab perintah atau permintaan dari si dosennya. Tapi identik mahasiswa saat ini, gue nggak bilang semuanya, tapi banyak yang excuse. Oke, jadi sering sekali kita katakan kalau mereka minta curhat nih waktu, Pak bisa minta waktu Pak, oke Pak saya mau ngerjakan ini, saya mau menambah pendapatan saya gitu ya, saya mau ada bisnis atau hal yang lain bisa mendatangkan duit buat gua Pak, kita arahkan ya. Tetapi pada saat itu juga dia punya alasan, tapi Pak saya nggak punya ini Pak, tapi Pak saya punya banyak masalah ini Pak, tapi saya punya ini. Gue langsung biasa tuh mengatakan, hey come on, kamu kenal dengan namanya Nick Vujicic nggak? Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu, tapi bisa jadi miliuner saat ini, ya. Tapi dia masih punya yang namanya akal untuk berpikir. Jadi Tuhan tidak salah dalam menciptakan kita dengan semua karakter unik kita, dengan semua kelebihan atau keahlian khusus kita. Nah sekarang kita bagaimana nih mau melihat? Kita mau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki atau justru sering mengeluh untuk hal yang tidak kita miliki? Nah sering sekali banyak mahasiswa, gue udah berada di 2 kampus, gue sudah menjadi dosen 10 tahun, mereka sering mengeluh. Makanya pada akhirnya gue banyak melihat mahasiswa yang sudah lulus masih berjalan di tempat, bahkan jalan mundur, karena mereka punya sifat excuse. Jadi menurut pendapat gue, ayo teman-teman, hindari yang namanya memiliki alasan-alasan itu. Kita sering sekali mengeluh untuk hal-hal yang bisa kita perbaiki atau kita ubah, ya. Tapi kita lebih sering sebenarnya lagi mengeluh, ya, dan tidak mencari solusinya. Padahal Tuhan ngasih namanya masalah itu selalu sepaket dengan solusinya. Jadi gue sering mencontohkan sama mahasiswa gue bagaimana kehidupan dulu gue waktu jadi mahasiswa, ya. Di Bandung gue itu punya kos-kosan yang paling murah se-Bandung gitu ya, hanya berapa ratus ribu tapi bisa untuk 3 bulan gitu. Dan gue juga stop yang namanya subsidi dari orang tua, tapi gue jualan, ya, gue jualan ke rumah-rumah, jualan minuman gitu, dan gue nggak mau menyerah gitu. Dan gue kadang dulu tuh hanya makan biskuit doang tuh, ya, selama ya 3 bulan lebih sebelum dapat semacam pendapatan bulanan. Gue makan 4 biskuit yang harganya 500, itu 2 pagi, 1 siang, 1 malam, ya. Kadang mendapat dari teman-teman ya traktiran, gue terima. Namun ya sekali lagi gue tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang harusnya, untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan ya yang sifatnya tetap. Nah jadi teman-teman, gue mau katakan sekali lagi bahwa ayo, dalam dunia ini kita nggak pernah komplain terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita rubah, ya. Contohnya misalnya gaya gravitasi, kita nggak pernah tuh komplain kenapa ya buah itu harus jatuh dari atas ke bawah, ya. Tapi sering sekali kita komplain tuh hal yang bisa kita rubah. Nah jadi di kategori terakhir ini gue mau katakan bahwa kunci sukses yang gue tahu dari mentor-mentor, dari orang tua gue adalah berhenti menyalahkan apapun yang ada di luar diri kita. Setiap kali mendapatkan masalah, hambatan di depan, kalau orang yang fokus sama solusi, dia pasti akan cari jalan keluar lainnya tuh, ya. Jadi don't be busy juga, but be produktif gitu ya. Jadi hindari untuk menjadi orang yang sibuk,
Tapi ayo mari kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Kita punya banyak waktu 1 kali 24 jam untuk setiap manusia mendapatkan jam yang sama. Tapi dalam 1 kali 24 jam itu ada orang-orang yang memang jadi sukses, tapi ada juga orang-orang yang punya kebiasaan berdalih, excuse, dan akhirnya nggak pernah beranjak dari posisinya sekarang. Nah, jadi buat teman-teman, menurut pendapat gua ada 3 hal yang kriteria mahasiswa idaman gua. Bagaimanapun juga gua jadi dosen itu untuk membantu mahasiswa sedini mungkin ya, untuk mengenali kelemahan mereka, terus bisa memperbaikinya dan membantu mereka mendapatkan sebuah masa depan yang lebih baik lagi ya. Harapannya sekali lagi mahasiswa, ayo harus percaya diri dengan apa yang dia impikan dan juga berjuang keras untuk mimpi-mimpinya tuh. Semoga saja mahasiswa-mahasiswa gua, walaupun yang tidak tatap muka ya, yang tidak kenal gua, yang mendengarkan video ini, kamu adalah orang-orang yang memang mengambil 100% tanggung jawab terhadap kualitas kehidupan kamu. Ya, ingat ya, kalau kamu nggak punya duit, itu salah kamu. Ya, kalau kamu sekarang banyak pikiran, itu juga sebenarnya salah kamu. Ya, kalau kamu sekarang ternyata bahagia, itu juga memang karena kamu. Jadi gue mau katakan bahwa semuanya itu adalah karena keputusan yang kita ambil di belakang. So, berhenti menyalahkan apapun yang berada di luar diri kita dan ambil semua tanggung jawab itu untuk masa depan kita. Kitalah yang menjadi arsitek untuk masa depan kita ke depan. Oke teman-teman, itu saja sharing gua untuk kali ini, dan jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subscribe. Thank you very much and God bless you all. Wow.